Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, kembali lagi dengan saya Miss Astria. Di pembelajaran kali ini Miss akan menjelaskan materi di tema 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan kegiatan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, jika sudah siap, teman-teman bisa menyiapkan buku dan alat tulis, serta teman-teman dapat menyimak video ini dengan melakukan duduk yang nyaman ya teman-teman ya, dan pastikan jarak layar dengan jarak mata teman-teman harus diperkirakan ya sebanyak 30 cm. Oke teman-teman, jika sudah siap, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, adapun kesepakatan belajar yang harus teman-teman patuhi ketika teman-teman menonton video ini. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, mendengarkan materi dengan baik. Ketiga, teman-teman menyiapkan buku dan alat tulis yang digunakan. Kemudian, teman-teman wajib untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Dan setelah belajar, teman-teman merapikan kembali buku dan alat tulis yang sudah digunakan. Teman-teman, berikut ini materi pembelajaran yang akan teman-teman pelajari di video ini. Bahan pembuat benda, fungsi benda, aturan penggunaan benda, pengurangan, hubungan pengurangan dengan penjumlahan. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Teman-teman, untuk bahan pembuatan benda, ada benda yang terbuat dari karet, ada benda yang terbuat dari logam, dan ada juga yang terbuat dari plastik. Coba teman-teman amati gambar di bawah ini. Manakah yang terbuat dari logam? Manakah yang terbuat dari plastik dan karet? Teman-teman, coba amati sendal jepit. Sendal jepit terbuat dari apa ya? Sendal jepit terbuat dari karet. Selanjutnya ada sendok. Teman-teman perhatikan, sendok di gambar terbuat dari apa ya? Selanjutnya perhatikan gayung. Gayung terbuat dari apa ya teman-teman ya? Gayung terbuat dari plastik. Untuk lebih memahami benda yang lainnya beserta bahan pembuatnya, mari kita simak materi selanjutnya. Teman-teman, perhatikan benda yang terbuat dari karet. Contohnya yaitu ban. Selanjutnya ada juga matras yoga. Dan ada juga keset kamar mandi. Benda yang terbuat dari karet ini biasanya anti-slip atau tidak mudah licin. Jadi ada ban, matras yoga, sendal jepit, dan keset kamar mandi ini dibuat dari karet karena sifatnya tidak licin atau anti-slip. Keuntungan dari benda yang terbuat dari karet adalah benda ini tahan terhadap panas dan tahan terhadap air. Karet ini memiliki sifat kelenturan, sehingga benda ini akan bersifat lentur. Selain ketiga benda tersebut, ada benda lain yang terbuat dari karet, contohnya penghapus dan balon, dan lain-lain. Berikut ini benda yang terbuat dari logam. Ada panci, sendok, uang logam, dan benda-benda lainnya. Panci terbuat dari logam karena logam tahan terhadap api dan mampu menghantarkan panas dengan baik.
Bahan-bahan logam yang dipakai ada banyak teman-teman. Ada yang menggunakan aluminium dengan kuningan, ada yang emas, perak, ataupun yang lainnya. Logam ini termasuk awet teman-teman karena tidak mudah patah dan tahan terhadap air maupun terhadap api. Selanjutnya, benda yang terbuat dari plastik, contohnya ada botol, gayung, dan Lego. Plastik ini bahannya ringan teman-teman dan bisa dapat didaur ulang. Jika sampah plastik terlalu banyak, itu juga mempunyai dampak negatif, yaitu membuat kerusakan tanah. Berikut ini benda yang terbuat dari kaca, ada gelas, kaca jendela, dan monitor televisi. Kaca bersifat bening. Kaca memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah jika terbanting. Tidak seperti plastik yang tidak pecah jika terbanting. Itu dia teman-teman 3 contoh benda dari bahan pembuatnya. Selain itu, ada juga macam-macam bahan lainnya yang bisa teman-teman temui di lingkungan sekitar. Teman-teman perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar tersebut bernama cat semprot. Cat ini berfungsi untuk mengecat benda-benda. Cat digunakan untuk memberi warna pada benda yang ingin kita berikan warna, seperti tembok, seperti kursi, meja, ataupun benda lainnya. Teman-teman perhatikan gambar yang muncul pada layar. Kegiatan apakah yang sedang orang-orang itu lakukan? Iya benar teman-teman, orang-orang itu melakukan mencoret-coret tembok. Menurut teman-teman, apakah kegiatan itu taat aturan atau tidak? Iya teman-teman, kegiatan itu tidak taat aturan. Kenapa ya? Kegiatan itu tidak taat aturan karena mereka menyalahi fungsi benda yang sedang mereka gunakan. Seharusnya cat semprot yang mereka gunakan itu digunakan untuk mewarnai benda, bukan untuk mencoret-coret tembok. Teman-teman jangan lakukan kegiatan yang seperti itu ya teman-teman, karena itu merusak fasilitas umum dan tidak baik. Teman-teman coba perhatikan gambar yang ada pada layar, gambar A dan gambar B. Yuk kita lihat manakah benda yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Di gambar A itu anak murid itu tidak menggunakan sapu lidi sesuai dengan fungsinya. Mereka malah menggunakannya untuk menggebuk temannya atau untuk bercanda dengan temannya. Sedangkan di gambar B sangat tepat. Sapu digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menyapu. Teman-teman, yuk kita hitung sapu lidi yang sudah dibuat petani. Petani membuat 42 sapu lidi. Petani kemudian membuat 20 sapu lidi. Maka sapu lidi petani ada. Maka ditulis dengan penjumlahan 42 ditambah 20 sama dengan 62. Ternyata penjumlahan ini berhubungan dengan pengurangan teman-teman. Kita perhatikan lagi yuk. Dari 62 sapu lidi terjual 30 sapu lidi. Berapa sapu lidi petani? Sapu lidi petani adalah 62 dikurang 30 sama dengan 32. Penjumlahan berhubungan dengan pengurangan teman-teman.
Jika tadi di penjumlahan 62-nya adalah hasilnya, maka untuk soal pengurangan 62-nya dapat digunakan sebagai soal untuk jumlah awal sapu lidi. Kemudian kita kurangkan dengan 30, yaitu hasilnya 32. Kita perhatikan gambar yang kedua, teman-teman. Jika dari 62 sapu lidi terjual 32 sapu lidi, berapa sisa sapu lidi petani? Sapu lidi petani adalah 62 dikurang 32 sama dengan 30. Teman-teman coba diperhatikan lagi tentang operasi hitungnya ya. Teman-teman perhatikan kembali pernyataan berikut. 42 ditambah 20 sama dengan 62. 62 dikurang 30 sama dengan 32. 62 dikurang 32 sama dengan 30. Teman-teman coba dilihat lagi angkanya. Apakah ada hubungannya antara penjumlahan dengan pengurangan? Iya betul teman-teman, untuk penjumlahan dan pengurangan kita bisa menggunakan angka dari hasil penjumlahan untuk dikurangi dengan bilangan. Di penjumlahan pertama itu menunjukkan hasil 62. Jika 62 kita kurangkan dengan 30, maka hasilnya adalah 32. Jika 62 kita balik ya, tadi kan dikurangin 30. Sekarang kita kurangkan dengan 32, maka hasilnya 30. Seperti itu teman-teman, hanya peletakannya saja yang berbeda. Nah, teman-teman, alhamdulillah selesai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi di video pembelajaran teman-teman sudah belajar tentang apa ya? Iya teman-teman, kita sudah belajar tentang benda atau bahan untuk membuat suatu benda. Ada benda yang terbuat dari logam, terbuat dari plastik, karet, ataupun lainnya. Kemudian kita juga belajar untuk membandingkan benda. Oke, kita membandingkan bentuk, warna, ukuran, dan jenis bahan untuk membuat benda tersebut. Kemudian kita juga belajar tentang aturan penggunaan benda. Mana yang benda digunakan secara dengan baik, mana yang kegunaannya itu disalahgunakan. Kemudian kita juga belajar tentang pengurangan serta hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Apakah teman-teman sudah memahami materi tersebut? Alhamdulillah teman-teman, jika teman-teman sudah paham materi yang sudah disampaikan. Jika teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa mengulang video ini atau bisa menanyakan ke Miss atau orang dewasa yang ada di sekitar teman-teman. Baik teman-teman, untuk tugas nanti akan disampaikan di akhir video ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.